Bab 171, ditampar. Chris tidak menjawab dan bertanya dengan muram, "Di mana Suni?" "Ada di kamarnya," jawab Nara. Chris menyipitkan matanya dan berjalan ke atas. Nara melihat suaminya yang sedang sangat marah dan jantungnya berdebar kencang. Apakah Suni melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Memikirkan ini, Nara langsung berdiri dan mengikuti. Chris tiba di depan kamar Suni dan mengetuk pintu dengan keras. Detik berikutnya pintu terbuka. Suni muncul memakai baju tidur dan terlihat kalau dia baru bangun. "Ayah, ada apa?" Chris melihatnya seperti ini dan semakin marah. Dia dipermalukan saat rapat dan Suni baik-baik saja, bahkan tidur nyenyak di rumah. Semakin memikirkannya, Chris semakin marah dan akhirnya tidak bisa menahan diri, mengangkat tangan dan menamparnya. Plak, Suni terjatuh ke lantai dan terkejut. Nara bergegas mendekat, memeluknya dan berteriak, "Suni!" Suni menutupi wajahnya dan menatap Chris yang terlihat muram. Nara juga sama. Dia terkejut dan marah. "Chris, kamu gila ya? Kenapa kamu tampar putrimu sendiri? Kenapa aku tampar dia? Coba kamu tanya apa yang sudah dia lakukan." Chris menunjuk Suni dengan jari gemetar. Suni berdiri dengan bantuan ibunya dan berkata sambil menangis, "Ayah, memangnya apa yang aku lakukan?" "Ya, katakanlah." Nara menyentuh wajah putrinya, hatinya terasa sakit dan menangis. "Suni, sakit ya?" Ada beberapa bekas jari di wajah putrinya yang putih dan sangat lembut. Dia bisa tahu kalau Chris menamparnya dengan cukup keras. "Sakit." Suni menggigit bibirnya dan menangis. "Baguslah kalau sakit." Chris berkata dengan dingin, "Katakan padaku. Aku pikir bisa dapatkan posisi mitra bisnis karena kamu bujuk Alex untuk bantu aku. Tapi aku gak menyangka kalau kamu menukar dengan proyek milik orang lain." Mendengar ini mata Suni dipenuhi dengan rasa bersalah. Nara juga terkejut, tapi Nara tetap membelanya. "Kalau ditukar terus kenapa? Itu bukan masalah besar dan kenapa kamu sampai tampar anakmu sendiri?" "Oh, ya emang benar bukan masalah besar. Tapi dia salah karena gak berhati-hati. Dia suruh asisten Tama pergi dan meninggalkannya sendirian di ruang penerima tamu yang ada kamera CCTV dan sudah jelas kalau dia berikan bukti pada orang lain." Chris menatap Suni dengan dingin. Suni tertegun sejenak dan berkata, Aku gak tahu di sana ada kamera CCTV." "Sudah terlambat, tahukah kamu? Kejia mengaku proyek itu bukan milikku dan kamu tahu betapa malunya aku. Ada lebih dari 20 presdir di sana dan setelah ini mana mungkin aku bisa bergaul di lingkungan bisnis?" kata Chris. Suni menunduk dan tidak berani mengatakan apapun. Nara menepuk punggung putrinya. "Chris, ini bukan masalah serius. Apa maksudmu? Kali ini aku sudah kehilangan nama baikku dan semua orang tahu aku punya putri yang licik dan menukar proyek orang lain. Tahukah kamu kalau aku sudah jadi lelucon di lingkungan bisnis Anaheim?" Chris menunjuk Nara lagi. "Dan kamu, percaya atau tidak, kalau kamu pergi keluar untuk ngobrol dengan para istri presdir, mereka semua akan melihatmu dengan tatapan jijik." Nara mendengar ini dan langsung menjadi panik. "Itu tidak mungkin, kan?" "Kenapa tidak?" Chris mencibir. Nara percaya dan menatap Suni dengan rumit. Suni tahu kalau ibunya mulai menyalahkan dirinya, menggertakkan gigi dan langsung menangis. "Tapi aku lakukan ini juga untukmu, ayah. Aku mau kamu dapatkan posisi itu." Kekesalan di hati Nara langsung menghilang saat mendengar ini dan mengangguk. "Itu benar, Chris. Suni lakukan hal licik dengan karena niat baik." Chris berkata dengan sinis, "Ini semua terjadi karena kamu selalu memanjakannya seperti ini. Dia bodoh, jahat dan gak bisa lakukan hal baik juga meninggalkan bukti. Percaya atau tidak, cepat atau lambat keluarga kita akan kesulitan karenanya." Suni terbelalak. "Ayah, dia tidak percaya ayahnya menganggapnya seperti ini bahkan menyebutnya jahat juga bodoh." Untuk sesaat hati Suni dipenuhi dengan kebencian dan matanya memerah. Tapi dia tidak mau Chris melihat ini. Jadi dia langsung menunduk dan berpura-pura sangat sedih.
Kepala Chris terasa agak sakit dan mungkin karena dia sangat marah. Dia memijat dahinya dan berkata, 2 hari ke depan kamu harus tinggal di rumah dan renungkan perbuatanmu. Setelah bicara dia berbalik dan turun untuk minum obat sakit kepala. Nara segera menghiburnya. Suni ayahmu cuma lagi marah dan semua yang dia bilang karena sedang marah. Jadi jangan masukkan ke hati ia. Suni mengangguk dan menangis. Iya ibu aku mau sendiri dan kamu bisa pergi. Oke, Nara menghela nafas dan mengangguk. Dia turun ke bawah dan melihat Chris duduk di sofa sedang meminum obat sakit kepala. Awalnya Nara ingin marah padanya, tapi saat melihat ini, dia tidak bisa memarahinya. Nara berjalan mendekat dan duduk. Chris, Suni tahu dia salah dan maafkan dia sekali ini saja. Chris menghela nafas. Aku cuma khawatir akan ada kedua, ketiga dan dia benar-benar. Chris, Nara segera menghentikan perkataannya dan berkata dengan suara keras, jangan pernah bilang hal seperti itu. Chris mendengus, oke aku gak akan bilang, tapi aku juga bisa lihat kalau Suni gak terlalu pintar dan gak pernah lakukan sesuatu dengan sempurna. Kalau terus seperti ini, cepat atau lambat akan terjadi sesuatu dan aku khawatir soal grup Marriott. Tapi untungnya, Laura masih hidup. Saat bicara tentang putri sulungnya, Nara menyeka air matanya. Sudah hampir 2 hari, tapi kenapa Laura gak datang menemui kita? Chris, aku semakin curiga kalau dia emang gak mau menemui kita. Kita harus lebih dulu temukan Laura dan buat dia tahu kalau kita masih mencarinya. Chris mengangguk. Oke aku akan suruh asistenku posting berita online. Aku akan posting foto kalungmu juga. Oke, Nara tersenyum dan langsung setuju. Di lantai 2 Suni mendengar mereka akan mulai mencari Laura dan dia memegang pagar dengan sangat kuat. Dia tahu kemunculan kakaknya bukanlah hal baik dan sebelum kakaknya kembali dia saja sudah akan mencuri cinta kedua orang tuanya dari Suni dan bahkan dapat hak grup Marriott. Jadi mana mungkin Suni akan biarkan kakaknya merebut miliknya. Suni berbalik, masuk ke dalam kamar dan menelepon seseorang. Hei, ini aku. Kamu sudah temukan orang yang aku suruh kamu? Terdengar suara seorang pria dari sisi lain, belum. Sid, Suni menghentakkan kakinya. Sudah 2 hari tapi masih belum bisa temukan Laura. Aku kasih kamu 2 hari lagi dan awas saja kalau kamu masih gak bisa temukan dia, Suni mengancam dengan dingin. Setelah itu dia menaruh ponselnya, bergegas mengganti pakaiannya dan pergi ke kantor grup Carson. Sejak dia ketahuan menukar proyek, tentu saja dia harus pergi untuk membujuk Alex. Saat tiba di kantor, Suni berjalan ke arah lift untuk presidir yang biasanya dia gunakan. Tapi sebelum sampai di sana dia dihentikan oleh resepsionis. Nona Okano, apakah kamu sudah buat janji? Suni terkejut dan tidak percaya. Aku harus buat janji, ya. Resepsionis tersenyum dan mengangguk, tapi dalam hati mencibir. Sepertinya Nona Okano tidak putus dengan Presdir, kan? Tapi kenapa Presdir tidak membiarkannya naik? Bab 172. Meremehkan keduanya. Kamu baru di sini, Suni menatap resepsionis dengan muram. Resepsionis menggelengkan kepala, tentu saja tidak. Kalau gitu, kenapa kamu hentikan aku? Kamu gak tahu siapa aku? Suni menunjuk dirinya sendiri. Dia adalah tuangan Alex dan nanti akan menjadi istri dari Presdir Grup Carson. Tapi beraninya resepsionis ini menghentikannya. Resepsionis merasa takut saat mendengar pertanyaan Suni. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum dan berkata dengan sopan, aku tahu siapa kamu Nona Okano. Tapi aku benar-benar tidak bisa biarkan kamu naik dan ini adalah perintah dari Tuan Carson sendiri. Perintah Alex, Suni tertegun sejenak, mengepalkan tangannya dan bertanya dengan dingin, apa perintahnya? Tuan Carson bilang kalau kedepannya kamu mau datang ke grup Carson, kamu harus buat janji lebih dulu dan kalau tidak, kami tidak bisa biarkan kamu naik. Kalau Nona Okano tidak percaya, silahkan hubungi Tuan Carson. Setelah bicara, resepsionis sedikit membungkuk dan berjalan ke lift khusus untuk mencegah Suni naik. Melihat ini wajah Suni memerah karena marah. Tunggu saja,
dia akan minta Alex memecat resepsionis itu sebentar lagi. Suni mendengus, berbalik dan pergi ke area lounge lobby untuk menelepon Alex. Alex masih berada di hotel untuk rapat dan mengerutkan kening ketika mendengar ponselnya berbunyi, kemudian melihat ponselnya. Dia melihat Suni yang meneleponnya dan ekspresinya berubah dingin lalu menolak panggilan darinya. Suni terkejut ketika melihat panggilannya ditolak dan yang muncul di ponselnya adalah layar utama. Kenapa Alex menolak telepon darinya? Selain marah, Suni juga merasa khawatir. Apa yang sedang dia lakukan sampai tidak menjawab panggilan darinya? Apakah Alex marah karena dia sudah menukar proyek, atau Suni menggigit bibir bawahnya, berhenti berpikir dan meneleponnya lagi. Apapun yang terjadi dia tetap harus membuat Alex turun menjemputnya. Semua sudah selesai dan mari kita bicarakan tentang apa yang boleh dan dilarang, juga aturannya. Di pihakku, sebelum Alex selesai bicara, ponselnya berbunyi lagi. Dia melihat Suni masih meneleponnya dan ekspresinya semakin marah. Ada kemarahan yang muncul di matanya dan menolak panggilan itu lagi. Tapi tetap saja beberapa detik kemudian ponselnya berdering lagi. Seorang presdir yang duduk di sebelah kanannya melirik dengan penasaran dan melihat Suni di ponselnya, lalu tersenyum. Tuan Carson, tunanganmu menelepon dan jawablah, siapa tahu ada hal yang penting. Kejia yang berada di ujung meja rapat dan jauh dari Alex, mengerutkan kening ketika melihat ini. Jadi Suni yang meneleponnya. Kejia menatap Alex dengan penasaran. Bukannya dia sangat mencintai Suni, tapi sekarang Alex bahkan tidak mau menjawab telepon dari Suni dan terlihat kesal. Apakah ada masalah antara mereka? Bukan cuma Kejia yang curiga, tapi yang lain juga berpikir sama. Apalagi semua orang juga melihat tindakan Alex barusan. Jika ada masalah antara Tuan Carson dan gadis dari keluarga Okano, maka mereka akan mengubah sikap pada keluarga itu. 2 bulan terakhir sejak keluarga Okano menjadi dekat dengan presdir grup Carson, mereka menjadi sangat sombong. Ada banyak orang yang tidak menyukai keluarga Okano dan tentu saja mereka berharap presdir Carson akan membenci keluarga Okano. Maaf. Kita akan tunda rapat untuk sementara dan aku akan keluar untuk jawab panggilan. Alex tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang lalu berdiri dan membawa ponselnya yang masih berdering. Dia tahu kalau tidak menjawab maka Suni akan terus meneleponnya. Bahkan jika Alex mematikan ponsel, Suni akan menelepon asisten Tama. Oke, masalah bisnis penting dan urusan pribadi juga penting. Tuan Carson, pergilah sekarang dan jangan biarkan tunanganmu nunggu lama, kata seorang presdir sambil tersenyum. Alex mengangguk dan berjalan keluar dari ruang rapat. Asisten Tama juga mengikutinya. Setelah keduanya pergi, ruang rapat menjadi ramai. Tuan Carson adalah pria muda dan sangat cerdas, tapi sayangnya selera wanitanya buruk. Dia suka gadis dari keluarga Okano dan kita bisa lihat betapa merepotkannya gadis itu. Kalau menikah dengan wanita itu, di masa depan Tuan Carson pasti akan lelah. Iya, salah satu mantan pacarku juga kayak gitu dan ketika aku gak jawab telepon, dia akan terus meneleponku. Sangat menjengkelkan. Nona Wine, tiba-tiba ada salah satu presdir yang menatap Kejia. Kejia sedang minum teh sambil mendengarkan mereka membicarakan Suni dan Alex. Dia tertarik untuk mendengar dan tidak menyangka akan ada yang memanggilnya. Tuan Dario, ada apa? Kejia menaruh cangkir tehnya dan tersenyum sopan padanya. Presdir Dario berkata, kalau dari penampilan dan kemampuan, kamu jauh lebih baik dari Nona Okano. Tuan Carson ceraikan kamu dan memilih gadis itu, dia sangat sial ya. Kejia menatapnya selama beberapa detik dan langsung mengerti apa yang dipikirkan pria ini. Pria ini sedang iri padanya yang hanya seorang junior tapi bisa menyamai senior sepertinya untuk dapatkan posisi mitra bisnis. Jadi dia ingin memprovokasi Kejia, Alex dan Suni dan memperdalam perseteruan antara mereka bertiga. Sangat tidak tahu malu, Kejia mencibir Tuan Dario di hatinya tapi tetap berkata sambil tersenyum. Tuan Dario bercanda deh,
kok kamu sebut Tuan Carson sial? Sebaliknya, dia sangat beruntung karena sudah temukan cinta sejatinya. Bukannya sekarang sedang populer, seorang pria yang sangat kuat punya selera unik dan menyukai wanita yang tidak bisa berbuat apapun seperti Nona Okano. Sedangkan aku, senyuman Kejia semakin lebar. Tuan Dario juga bilang kalau kemampuan dan penampilanku lebih baik dari Nona Okano dan itu berani aku seperti Dewi yang serba bisa. Jadi aku juga harus cari pria lemah seperti Nona Okano, yang pandai membujuk orang, masih muda dan bermulut manis. Itu sebabnya Tuan Carson bercerai denganku dan ini bagus untuk kami. Tuan Dario, lebih baik kamu berhenti bicara tentang hal seperti ini atau nanti kamu akan dapat masalah. Maksud perkataan Nona Wine adalah, Tuan Dario tidak bisa lanjut berbicara wanita ini sangat tidak tahu malu. Awalnya dia mengejek Tuan Carson dan Nona Okano, lalu bilang Tuan Carson punya selera unik karena menyukai seseorang yang tidak bisa melakukan apapun. Dan dia juga bilang Tuan Carson sudah tidak muda, tidak bisa bujuk orang. Setelah itu Kejia juga tidak malu memuji dirinya sendiri, membuat orang lain terkejut. Tidak hanya Dario saja yang tidak bisa bicara, tapi yang lain juga saat mendengar pernyataan ketidaksukaan Kejia terhadap perkataan Dario pada saat yang sama mereka mengerti kalau tidak boleh mencari masalah dengan Kejia dan jika mereka menargetkannya, maka dia tidak takut untuk melawan dan menyerang balik. Tentu saja itu benar, bahkan Chris juga tidak bisa berkutik karenanya. Kejia melihat pria yang tidak lagi bicara dan kerumunan yang terdiam. Lalu dia mengambil lagi cangkir tehnya dan meminumnya. Di luar urang rapat, Alex menjawab telepon. Sebelum bicara, Suni sudah lebih dulu bicara dan marah. Alex, kenapa kamu gak jawab teleponku? Aku lagi rapat. Alex mengerutkan kening dan menjawab dengan acuh tak acuh. Suni menggigit bibirnya, tapi sebelumnya kamu lagi rapat dan tetap jawab teleponku. Alex, kamu marah padaku? Alex menunduk untuk menyembunyikan kemarahan di matanya. Kalau itu jelaskan padaku kenapa aku marah padamu. Kamu marah karena aku menukar proyek Nona Wine. Suni menjawab dengan pelan. Oh, sepertinya kamu sudah tahu. Iya. Ayah kembali dan kasih tahu aku. Suni mengangguk, jadi aku bergegas pergi ke kantor untuk temui kamu dan jelaskan padamu. Tapi aku gak bisa naik. Alex, kamu yang suruh resepsionis dan larang aku naik ke atas. Bab 173. Psikiater. Alex tidak menjawab dan bertanya, sekarang kamu lagi di kantor grup Carson? Iya, aku di lobi. Suni mengangguk. Alex memijat dahinya dan berkata, oh oke, kalau kamu emang mau bilang sesuatu, tunggu aku di sana sampai aku kembali setelah rapat. Setelah itu dia langsung mengakhiri panggilan. Suni menghentakkan kakinya dengan marah. Ini adalah pertama kali Alex lebih dulu mematikan panggilan. Alex kembali ke ruang rapat. Semua orang di ruang rapat sedang berbisik dan mereka langsung terdiam ketika melihat mereka masuk. Tatapan Alex berubah muram. Dia melihat tatapan ejekan dari mata Kejia dan mengerti bahwa semuanya sedang membicarakannya dan berkata, lanjutkan. Rapat berlangsung lebih dari 1 jam dan akhirnya selesai. Mereka mulai pergi, seperti biasa Kejia berjalan terakhir. Begitu dia mendekati pintu, Alex memanggilnya, tunggu dulu. Tuan Carson panggil aku. Kejia berhenti berjalan. Alex menyerahkan sebuah dokumen. Kejia mengambilnya dengan bingung. Ini adalah rencana milik Chris, yang Suni tukar dengan milikmu. Aku kira ini punyamu dan aku buat banyak revisi. Kamu bisa lihat, ini akan menguntungkanmu dan berguna di kerja samamu selanjutnya. Alex menjelaskan dengan santai. Kejia tersenyum lalu membuka dokumen di tangannya dan dia melihat banyak analisa juga saran yang ditandai dengan pena merah di atasnya. Dia melihatnya selama beberapa saat, menutup dokumen itu dan menatap pria di depannya dengan bingung. Kenapa Tuan Carson lakukan ini untukku? Pada saat itu bahkan dia tidak tahu ini adalah proyek Chris dan mengira ini miliknya. Lalu apakah Alex perlu membuat revisi untuknya? Karena tidak perlu tapi melihat semua poin yang ditandai dan ini menjelaskan betapa buruk proyek ini dan lebih baik membuangnya.
Tapi kenapa Alex mau repot-repot merevisinya? Ini sulit untuk dipahami. Alex menunduk untuk menutupi tatapan muramnya. Aku bukan bantu kamu, tapi aku sudah buat revisi juga saran untuk semua orang. Oh gitu, Kejia mengangguk dan langsung percaya. Lagi pula kenapa Alex mau membantunya? Dan kenapa juga dia harus memperlakukannya dengan istimewa? Kalau gitu aku akan baca ini dengan teliti dan terima kasih Tuan Carson. Kejia sedikit membungkuk ke arah Alex. Alex bergumam, besok kamu jangan terlambat untuk tanda tangan kontrak. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Kejia tersenyum sopan padanya dan berbalik untuk keluar. Alex menatap kepergiannya, sedikit mengangkat tangannya dan seolah-olah dia ingin menariknya kembali. Tapi pada akhirnya dia tidak melakukan itu, Tuan Carson. Asisten Tama mendekatinya. Alex memasukkan tangannya kembali ke saku celananya. Kenapa? Dokter Steve sudah ada di pesawat, jawab asisten Tama. Ada tatapan tajam yang melintas sesaat di mata Alex. Oh oke. Apakah kamu sudah atur klinik psikologis untuk Dokter Steve? Semua sudah diatur sesuai permintaannya dan setelah dia tiba, dia bisa langsung pergi ke klinik. Kata asisten Tama. Alex mengangguk. Oke, ayo kita kembali ke kantor. Ya, asisten Tama mengangguk. Segera mereka berdua kembali ke kantor grup Carson. Suni melihat mereka yang sedang berjalan ke lobi. Alex. Suni langsung berdiri dan berlari ke arah Alex dan memeluk pinggangnya dengan erat. Semua orang di sekitar menatapnya dengan iri juga cemburu. Di masa lalu, Alex tentu saja tidak akan peduli dengan tatapan ini dan membiarkan mereka melihatnya. Tapi sekarang entah kenapa dia tidak mau semua orang bergosip tentang dirinya dan Suni. Lepaskan aku dulu. Alex melepaskan tangan Suni. Setelah itu Suni menatapnya dengan mata memerah. Alex, aku. Kita bicara di ruanganku. Setelah mengatakan ini, Alex berjalan menuju lift. Melihat pria itu tidak menunggunya, Suni mengepalkan telapak tangannya dan bergegas mengikuti. Saat tiba di ruangan, begitu Suni masuk, dia langsung melanjutkan perkataannya. Alex, aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi Alex, aku beneran gak tahu kalau aku sudah tukar proyek Nona Wine dan aku sama sekali gak ingat. Aku juga terkejut saat ayah kasih tahu aku. Alex berbalik, jadi kamu gak tahu? Iya, aku benar-benar gak tahu dan aku rasa mungkin kepribadian keduaku yang lakukan itu. Suni menunduk, Alex menatapnya dengan curiga. Kepribadian keduamu cuma muncul ketika diprovokasi dan kamu sendirian saat itu. Jelaskan padaku, gimana caranya kamu bisa terprovokasi? Gak ada yang provokasi aku ketika aku di ruang penerima tamu. Tapi aku datang antar proyek itu dan bertemu Nona Wine di lantai bawah. Suni mendongak dan menjawab. Alex terkejut, kamu lihat Kejia? Iya, aku lihat dia pergi dari kantor. Dia tetap datang ke sini meskipun sudah bercerai dan mungkin aku terlalu memikirkannya. Lalu, aku gak tahu apa yang terjadi dan sepertinya itu sebabnya kepribadian keduaku muncul. Suni bicara dan sedikit terisak. Alex menghela nafas, sudah lupakan saja masalah ini. Tuan Okano juga sudah minta maaf dan aku juga sudah beri perintah supaya kamu gak bisa datang ke sini tanpa izin. Ini hukuman untukmu. Suni menggigit bibirnya. Alex, apakah kamu perlu lakukan ini? Bisakah kamu ubah hukumannya? Tidak. Kejia sudah dapatkan posisi mitra bisnis dan nanti akan sering datang ke kantor. Kalau kamu lihat dia, kamu bisa lakukan sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Ini keputusanku, kata Alex. Meskipun Suni merasa kesal tapi dia tidak berani melawan dan mengangguk. Oke, Alex dan ayahku benar-benar kehilangan posisinya. Proyek yang dia beri padaku sangat buruk dan tentu saja aku gak akan berikan posisi itu. Alex menjawab dengan acuh tak acuh, tapi dia ayahku. Alex, bisakah kamu? Tidak bisa, Alex memotong perkataannya. Ekspresi Suni berubah agak muram. Alex menatapnya. Suni, aku tahu apa yang mau kamu bilang dan aku harus berikan Tuan Okano posisi demi kamu.
Tapi Suni, kamu harus tahu, sejak awal aku buat ini sebagai kompetisi yang adil dan gak akan membantu karena punya hubungan. Kalau aku bantu ayahmu diam-diam, apa yang akan orang lain pikirkan tentangku? Aku ngerti, maafkan aku Alex, aku gak akan lakukan itu lagi. Suni menundukkan kepala dengan kecewa. Alex memeluknya dengan lembut. Baguslah kalau gitu, jangan khawatir, aku akan beri kerjasama lain untuk ayahmu. Iya, makasih Alex, kamu baik sekali. Suni berjinjit dan mencium pipinya dengan senang. Tanpa sadar Alex mengerutkan kening lalu mengangkat tangan untuk mengusap pipinya ketika Suni sedang menunduk. Setelah menyeka dia bertanya, "Oh, ya Suni, kamu ingat saat di Villa Pacuan Kuda Tuan Chen aku bilang akan buat kamu bertemu psikiater?" "Iya, aku ingat." Suni mengangguk. "Bagus kalau kamu ingat. Dokter Steve sedang dalam perjalanan menuju Anaheim dan akan sampai besok. Besok aku akan ajak kamu temui dia." Mata Suni terbelalak dan mulai panik. "Kamu sudah temukan dokter?" "Iya," jawab Alex. Saat mendengar jawabannya hati Suni dipenuhi dengan kemarahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan sangat berusaha menahan amarahnya lalu menatap Alex dengan bingung. "Kamu ke dokter tanpa kasih tahu aku? Kapan kamu lakukan itu?" "Pagi hari saat kamu setuju dan aku hubungi asisten Tama dan minta dia mengaturnya." Alex menatap ekspresi Suni yang panik dan menyipitkan matanya. "Kamu takut ketemu dokter?" Bab 174. Kekhawatiran Suni. Jantung Suni berdebar kencang dan menyadari kalau dirinya sudah bereaksi berlebihan yang akan menimbulkan kecurigaan. Dia mengepalkan tangannya dan berusaha menenangkan pikirannya, menggelengkan kepala dan menjawab, "Gak kok, aku gak takut, aku cuma khawatir." "Khawatir tentang apa?" Alex masih menatapnya. Suni terlihat sedih. "Aku khawatir dokter akan mengunciku. Aku lihat di TV kalau seorang dokter akan mengunci pasien yang punya kepribadian ganda di sebuah ruangan." "Alex, aku juga akan dikunci ya?" Dia meraih lengan pria itu. Keraguan di hati Alex menghilang dan menyentuh rambutnya. "Gak akan. Semua yang ada di TV itu palsu dan dokter cuma mau bantu kamu dan gak akan lakukan hal lain padamu." "Benarkah?" Suni menatapnya dengan cemas. Alex mengangguk. "Iya, dan jangan khawatir. Aku lega kalau kamu bilang gitu. Aku mau ke toilet dulu ya." Suni melepaskan tangannya dari lengan pria itu dan berpura-pura santai juga tersenyum. Alex mengangguk. "Iya." Suni berbalik dan berjalan menuju toilet. Setelah masuk ke dalam dia menutup pintu dan ekspresi wajahnya langsung berubah suram. Dia duduk di kursi toilet dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Panggilan langsung dijawab dan Boyce yang baru saja selesai operasi menjawab dengan lelah, "Suni?" "Ada apa?" "Boyce, aku butuh bantuanmu." Suni berbisik dan memegang ponselnya dengan erat. "Bantuan apa?" "Tentang kehamilan Kejia." "Bukan, aku gak terlalu peduli tentang kehamilannya dan yang paling penting adalah tentangku. Alex sudah cari psikiater untukku dan ingin bawa aku padanya, tapi aku sama sekali gak sakit." "Apa yang harus aku lakukan?" Suni berkata dengan cemas. Kalau Alex lebih dulu memberitahunya akan menemukan dokter, maka Suni masih punya waktu untuk menemui dokter dan meminta tolong dokter untuk membantunya. Tapi sekarang Alex sudah lebih dulu melakukannya dan Suni tidak bisa berbuat apapun. Ini sangat membuatnya kesal. "Jadi, kamu minta aku temukan cara hadapi psikiater itu? Lalu kamu juga mau dokter itu tetap diagnosis kamu punya kepribadian ganda, kan?" Boyce segera mengerti maksud perkataan Suni. Suni mengangguk beberapa kali. "Iya, itu benar. Boyce, tolong bantu aku berpikir. Itu mudah kok." Boyce menarik kursi dan duduk. "Ketika kamu pergi menemui psikiater, dia pasti akan buat kepribadian kedua muncul untuk pastikan kamu punya kepribadian ganda atau tidak. Ketika saatnya tiba, kamu harus berakting." "Akting?" Suni mengerutkan kening. Boyce mendengus. "Iya, akting. Kepribadian keduamu adalah orang yang jahat banget dan sangat benci Kejia. Saat itu, kamu harus berakting seperti itu. Apakah gak apa-apa kalau aku lakukan itu?" Suni menggigit bibir bawahnya dan merasa gelisah.
Aku bisa bohongi Alex, tapi apakah aku beneran bisa bohongin psikiater? Kamu juga lulusan psikologi dan tentu kamu tahu kalau orang lagi akting dan gak mungkin psikiater gak menyadari itu. Kalau tidak, kenapa tim investigasi kriminal kepolisian punya psikolog sebagai konsultan? Itu karena seorang psikiater bisa dengan mudah melihat seseorang sedang berbohong atau jujur. Boyce berkata dengan yakin, sudah jangan khawatir. Lakukan sebisamu dan serahkan sisanya padaku. Mendengar perkataannya, Sunny mau tak mau hanya bisa percaya padanya. Karena dia tidak punya cara lain. Oke, Boyce bertanya, kamu tahu siapa psikiater yang Alex bayar? Aku gak tahu. Sunny mengerutkan kening. Boyce berkata lagi, oke gak masalah, coba tanyakan padanya dan kasih tahu aku. Baiklah, Sunny mengangguk. Setelah itu dia menghela nafas, berdiri dan menyiram toilet, seolah-olah dia memang melakukan sesuatu lalu keluar. Alex sedang duduk di meja dan menatap komputer dengan serius. Bahkan dia tidak menjawab ketika dipanggil, ini membuat Sunny kesal. Dia ingin melihat apa yang sedang Alex baca. Sunny berjalan ke arahnya. Alex, kamu lagi ngapain? Tatapan Alex sedikit berubah. Mengklik mouse dan menutup halaman, gak ada kok. Oh, Sunny berpura-pura percaya dan tersenyum, tidak bertanya lagi. Dia menunduk untuk menyembunyikan aura dingin di matanya. Apanya yang tidak ada, hanya karena tidak melihat. Itu bukan berarti dia tidak tahu kalau Alex sedang melihat sesuatu yang berhubungan dengan Kezia. Oh, ya Alex, Sunny memikirkan perkataan Boyce, meraih tangan Alex dan memainkannya lalu bertanya. Kamu barusan bilang psikiater lagi perjalanan ke kota Anaheim, berarti dia dari luar kota? Luar negeri, Alex menjawab sambil mengambil es kopi dengan satu tangan. Sunny terkejut dan bertanya lagi, dari luar negeri? Dia pasti hebat banget, tapi kenapa kamu repot-repot panggil psikiater dari luar negeri? Siapa dia? Alex tidak terlalu memikirkannya dan menjawab, Dr. Steve. Sunny belum pernah mendengarnya dan diam-diam mengingat namanya. Dia berencana untuk cari kesempatan dan memberitahu Boyce. Lalu pintu diketuk, Alex menarik tangannya, masuk. Pintu terbuka dan asisten Tama berjalan masuk. Tuan Carson, kamu janji pada Tuan Brosnan untuk pergi makan malam di Hotel Universal. Ini sudah hampir waktunya. Kamu mau pergi sekarang? Siapkan mobilnya. Alex berdiri dan membawa jasnya. Asisten Tama keluar. Alex menatap Sunny. Sunny langsung menaruh ponselnya dan tersenyum. Alex, kamu mau pergi? Iya, aku mau ketemu seseorang dan aku akan antar kamu pulang, kata Alex. Sunny mengangguk setuju. Setelah itu Alex mengantarnya pulang ke rumah keluarga Okano. Asisten Tama berbalik dan mereka pergi menuju Hotel Universal. Saat perjalanan ketika melewati grup Marriott, Alex melihat ada banyak gadis muda berkumpul di depan kantor dan penjaga keamanan sedang mengatur mereka. Apa yang terjadi? Alex bertanya dengan curiga. Asisten Tama melirik kaca spion, langsung mengerti dan menjawab. Tadi pagi di situs web resmi grup Marriott memposting berita kalau sedang mencari seorang gadis dengan kalung khusus. Mungkin saja gadis-gadis itu sedang di sana karena mau coba peruntungan mereka. Mencari seorang gadis dengan kalung khusus, Alex menyipitkan matanya dan teringat wajah Kezia. Kezia memiliki kalung Laura. Sekarang tiba-tiba keluarga Okano mencari seorang gadis dengan kalung khusus dan apakah mungkin itu kalung yang ada di tangan Kezia? Memikirkan ini, Alex mengeluarkan ponsel dan membuka situs web resmi grup Marriott untuk melihat berita. Kemudian dia melihat foto yang ada di postingan itu. Di foto itu ada sebuah kalung yang sangat mirip dengan milik Kezia. Benar saja kalung yang Kezia punya seharusnya sama dengan kalung milik Nyonya Okano. Tapi ini sangat aneh. Kalung yang ada pada Kezia sudah menghilang saat kematian Laura lebih dari 20 tahun lalu dan bahkan keluarga Okano tidak tahu kalau Marco menyimpan kalung itu. Tapi kenapa tiba-tiba mereka mencarinya? Bab 175. Sombong dan penuh percaya diri. Dan mereka mencari ketika Kezia baru saja menemukan kalung itu.
Selain itu ada sesuatu yang aneh karena mereka mengatakan sedang mencari gadis dengan kalung khusus. Dengan kata lain sebenarnya keluarga Okano bukan mencari kalung itu tapi gadis pemiliknya. Karo tahu kenapa keluarga Okano mencari gadis yang punya kalung itu? Alex memberi perintah dengan suara yang dalam. Keluarga Okano pasti mencari Kejia. Hanya saja mereka tidak tahu. Oke, asisten Tama mengangguk. Alex menunduk, mengulurkan tangan dan sempat merasa ragu, lalu dia menelepon. Di grup Sky, Kejia sedang merevisi dokumen yang sangat sulit dan tiba-tiba ponsel berbunyi dan mengganggu konsentrasinya. Lalu Kejia menjawab telepon tanpa melihat namanya. Siapa ya? Alex terdiam saat mendengar nada ketidaksabaran darinya. Apakah sekarang bahkan Kejia tidak suka kalau Alex meneleponnya? Kalau kamu gak bicara, aku akan tutup telepon. Kejia berbicara lagi saat melihat pihak lain tidak bicara. Alex akhirnya menjawab, ini aku. Kejia tertegun sejenak ketika mendengar suaranya, mengambil ponsel dan meliriknya. Ternyata memang benar nomor Alex dan berkata dengan santai. Ada apa Tuan Carson? Kamu sudah lihat berita grup Marriott? Alex bertanya padanya. Berita? Kejia bingung. Berita apa? Sepertinya dia belum lihat. Ini berarti Alex orang pertama yang memberitahunya. Alex merasa sedikit senang dan berdeham. Keluarga Okano sedang cari orang yang punya kalung putrinya, yaitu kamu. Apa? Keluarga Okano cari aku? Kejia memegang penanya dengan erat. Alex mengangguk. Iya, tapi mereka gak tahu kalau itu kamu karena mereka juga gak tahu kalau kamu punya kalung putri mereka. Tunggu sebentar. Aku mau lihat. Kejia menjatuhkan pena, menempelkan ponsel ke bahunya dan mengetik. Lalu dia melihat berita yang dirilis di web grup Marriott. Aneh, kenapa keluarga Okano tahu kalau kalung itu masih ada? Kejia mengerutkan kening. Sama seperti Alex, Kejia juga tidak menyangka kalau keluarga Okano tahu kalau kalung itu masih ada. Tapi dari berita ini membuatnya mengerti kalau keluarga Okano tahu soal kalung dan mencoba mencari orang yang punya kalung itu. Aku juga gak tahu. Tapi waktu berita ini dirilis hanya beberapa hari setelah kamu dapatkan kalung itu, jadi kurasa mereka tahu secara kebetulan. Alex berpikir sejenak dan menebak. Kejia mengangguk dan berpikir sama. Hanya saja keluarga Okano tahu secara kebetulan kalung itu masih ada dan itu sebabnya mereka cari pemilik kalung itu. Mereka juga bilang yang punya kalung itu perempuan. Apakah itu artinya mereka berpikir Laura masih hidup? Kata Kejia. Alex tertegun sejenak. Kalau tebakanmu benar itu berarti keluarga Okano mengira Laura masih hidup. Entah dari mana keluarga Okano tahu soal informasi kalau kalung Suni masih ada. Tapi mereka tidak tahu kalau Kejia memilikinya. Mereka hanya tahu kalau dimiliki oleh seorang gadis. Kemudian mereka berpikir gadis itu adalah Laura dan mulai melakukan ini. Gak mungkin, Kejia terkejut dan berdiri. Nenek bilang ayahku tenggelamkan Laura, mana mungkin? Kenapa gak mungkin? Alex menghentikannya. Kalung di tanganmu adalah buktinya. Kalung, Kejia tanpa sadar menyentuh kalung di lehernya. Untuk mencegahnya hilang, dia memakai kalung ini. Kenapa kamu bilang kalung ini adalah bukti kalau Laura masih hidup? Tanya Kejia. Alex menyandarkan lengannya di jendela mobil dan memegang kepalanya. Kalau ayahmu emang benar bunuh Laura, tapi kenapa dia melepas kalung dari leher Laura yang sudah mati? Kenapa gak tinggalkan saja? Lalu apa gunanya menyimpan kalung itu? Mata Kejia sedikit terbelalak. Itu benar. Kalau ayahnya membunuh orang itu, kenapa harus mengambil sesuatu dan menyimpannya? Itu tidak masuk akal. Kedua, sebelum ayahmu meninggal dia secara khusus minta kamu cari kalung itu dan ada rahasia di balik kalung itu. Meskipun nenek gak tahu apa rahasianya, tapi itu bukan berarti kalungnya gak berguna. Alex menambahkan lagi. Kejia menggigit bibirnya. Aku tahu. Ayah tinggalkan kalung itu dan pasti ada rahasia di balik ini. Kalau gak, kenapa dia mau kasih kalung ini padaku? Bukankah lebih baik dia beritahu nenek soal perseteruan antara keluargaku dengan keluarga Okano?
Alex mendengar perkataannya dan matanya berbinar penuh kekaguman. Kezia jauh lebih pintar dari yang dia bayangkan. Mungkin tujuan sebenarnya dari ayahmu kasih kalung itu supaya kamu temukan Laura. Kata Alex setelah berpikir sejenak. Kezia tidak terkejut, karena dia juga sudah menebak itu. Mungkin ayahku gak menenggelamkan Laura, tapi mainan. Semua orang salah paham dan mengira itu Laura. Tapi orang yang asli sudah ayahku tempatkan di suatu tempat dan sekarang dia sudah dewasa. Kezia bergumam sambil memegang kalungnya. Alex bertanya dengan sedikit ragu, apakah kamu butuh bantuanku untuk cari tahu keberadaannya? Gak perlu, Kezia menolak dengan dingin. Ini urusan pribadiku dan aku gak butuh bantuanmu. Aku bisa tangani ini sendiri dan kalau kamu mau bantu, lebih baik kamu bantu Nona Okano karena ini kakak perempuannya. Dan jika Laura masih hidup, maka ayahnya akan memintanya untuk bantu menemukan Laura. Kezia juga harus cari tahu apa alasan Marco. Apakah bantu temukan Laura dan bawa dia kembali ke keluarga Okano atau alasan lain. Meskipun Alex sudah tahu kalau Kezia akan menolak, tapi tetap saja hatinya terasa agak kecewa ketika mendengarnya. Dia menunduk dan berkata, keluarga Okano bisa cari sendiri dan gak butuh bantuanku. Terus kamu masih mau bantu aku gitu? Kezia berkata dengan dingin. Alex tidak bicara lagi. Kezia mendengar ketukan di pintu. Oke Tuan Carson, meskipun aku gak tahu apa alasanmu kasih tahu kalau keluarga Okano lagi cari kalung itu. Tapi makasih ya. Sekarang aku lagi sibuk dan harus rapat. Jadi aku akan tutup teleponnya sekarang. Setelah itu Kezia duduk lagi. Masuklah. Sekretaris Kang membuka pintu dan berjalan masuk. Nona Wine Presdir Elias sudah kembali. Kezia tersenyum ketika mendengarnya. Baguslah kalau dia kembali. Segera beritahu semua manajer senior untuk datang rapat. Ya, Sekretaris Kang tahu apa yang akan terjadi di rapat dan mengangguk senang. Di sisi lain Daniel pemberitahuan rapat dan mendengus dingin. Sepertinya dia sangat gak sabar untuk mengakui kekalahan. Presdir Elias, gimana kalau ternyata dia menang? Seorang senior berkata dengan cemas. Daniel menatapnya dingin dan mencibir, dia menang? Aku gak tahu sepintar apa dia dan apalagi kita gak pernah kerja sama tentang energi baru. Kita semua juga gak tahu dia bisa buat proyek yang bagus atau gak. Jadi aku ragu dia bisa dapatkan posisi mitra bisnis itu. Tapi dia sangat aktif saat rapat dan aku agak khawatir. Sudahlah gak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia pasti gak dapatkan kerja sama itu. Ayo pergi ke ruang rapat dan lihat apa yang akan dia katakan. Setelah bicara, Daniel lebih dulu keluar dari kantornya. Para senior melihatnya yang tetap sombong dan penuh percaya diri. Menghela nafas dan mengikuti. Hampir semua orang sudah berada di ruang rapat. Kezia sebagai orang pertama yang duduk di sebelah kiri kursi utama, melihat jam dan bertanya, berapa orang lagi yang belum datang?